Yes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu lagi sama-sama insyaallah di kajian online Forkon Ramadan 1441 Hijriah. Insyaallah melanjutkan tema dari pekan lalu mengenai fikih zakat. Sekarang fikih zakat part 2 insyaallah bertemakan dengan tazaran zakat. Alhamdulillah kita sudah kedatangan Ustadz pada kegiatan kajian kita hari ini. Sebelum kita masuk ke kajian, ada hal yang ingin saya ingatkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Forkom bekerjasama dengan 3 badan amil zakat di Indonesia mengadakan program penyaluran zakat fitrah. Ada yang lewat ACT, Aksi Cepat Tanggap, kemudian ada yang dari Human Initiative, dan juga ada yang dari Rumah Zakat. Dan saya ingin mengingatkan bahwa penerimaan zakat fitrah melalui Forkom paling lambat hari ini, Ahad 17 Mei 2020. Jadi bagi ikhwafillah semua yang mungkin belum menunaikan zakatnya dan ingin menunaikan melalui Ziswaf dari Forkom, maka diharapkan untuk segera menyalurkannya karena hari ini adalah penerimaan zakat fitrah yang terakhir untuk mempermudah penyaluran zakat fitrah dari kami. Baik, alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Wah, masya Allah, maaf Ustadz. Dari 10 menit yang lalu ternyata sudah hadir. Justru saya yang memperlambat ini. Baik, kalau begitu mungkin tafadhol Ustadz bisa dibuka screen-nya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf, lupa merubah namanya jadi Oh iya, pantas tidak diketahui Ustaz. muncul. Gimana kabarnya Ustaz? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat walafiat. Baik, kalau begitu langsung saya persilahkan untuk kepada Ustadz kalau begitu. Tafadhol Ustadz. Kita insya Allah sama-sama ingin mendengarkan kajian lanjutannya tentang tasaran zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang berbahagia, as-shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua untuk dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam forum pada kesempatan sore hari ini kalau di Indonesia. Di sana mungkin masih siang kali ya.
Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa terasa Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan kita semua telah untuk sampai di akhir atau di penghujung bulan suci Ramadan, di hari yang ke-24, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima tilawah kita, menerima qiyam tarawih kita, menerima sedekah kita, menerima amal ibadah kita, dan menerima semua aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini, serta menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, sebagaimana sudah kita dijadwalkan bahwa kali ini adalah fikih zakat yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah membahas tentang urgensi zakat, definisinya, kemudian juga jenis-jenisnya, sumber-sumber zakatnya apa saja. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang penyaluran atau penerima manfaat atau juga sasaran masharif zakat. Kalau kita sudah mengetahui pada pekan yang lalu bahwa zakat adalah mengeluarkan harta dengan nilai tertentu, 2,5%, 5%, 10%, atau 20%, yang ditunaikan pada waktu tertentu ketika panen ataupun masa haul, dan didistribusikan untuk kelompok tertentu. Dua hal kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang tarif atau kadar 2,5%, 5%, 10%, atau 20% dengan jenis zakat-zakat tertentu. Ada zakat yang wajib ditunaikan 5 atau 10%, ada yang 20%, ada juga yang 2,5%. Begitu juga tentang waktu menunaikannya. Kita sudah membahasnya pada pekan lalu bahwa zakat itu ada yang ditunaikan haul 1 tahun, ada juga yang ditunaikan pada setiap bulan atau setiap panen. Kalau panennya 3 bulan, maka tunaikan 3 bulan. Kalau panennya itu 1 bulan sekali, maka setiap 1 bulan sekali, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita membahas bagian terakhir dari definisi zakat, yaitu distribusi untuk kelompok tertentu. Saya coba share screen. Ini masharif zakat. Ya. Mengenai masharif zakat atau sasaran zakat, Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan penerima manfaatnya. Jadi ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan ia meminta agar ia termasuk dalam kategori yang menerima sedekah atau menerima zakat. Lalu Nabi menyampaikan, kalaulah engkau termasuk kelompok yang ini, maksudnya disebutkan dalam At-Taubah ayat 60 ini, maka engkau akan aku berikan zakat. Lalu oleh sebab itu maka zakat itu penerimanya spesifik. Kita akan bahas At-Taubah ayat 60. Jika Bapak Ibu memegang mushaf, mungkin bisa dibaca di mushafnya sambil kita tadabur bersama-sama, tadarus bareng-bareng, dan mudah-mudahan itu menjadi termasuk dalam kelompok yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya, maka akan mendapatkan naungan dari para malaikat, rahmat, serta Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada makhluk yang ada di sekelilingnya. Allah mengawali ayat 60 dari At-Taubah ini dengan kalimat innama. Dalam bahasa Arab, innama ini artinya innama itu punya makna adatul hasr atau alatul hasr. Huruf yang berfungsi meringkas. Artinya meringkas. Meringkas itu, al-hasr itu tidak ada yang lain kecuali yang ini. Itu maknanya.
Sehingga kalau kita baca Al-Quran terjemah pada masa-masa sebelumnya, itu ada terjemahan ketika menyebutkan inama, maka diterjemahkan hanya saja. Artinya hanya yang ini saja. Kalimat inama ini menunjukkan bahwa Allah tidak mengizinkan kepada orang atau kelompok lain untuk berhak menerima zakat. Sehingga Allah katakan, innama shadaqatu, sesungguhnya zakat itu hanya. Kata sedekah ini, para ulama tafsir mengatakan sedekah artinya zakat. Tadi pekan lalu kita sudah bahas mengenai perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Kata sedekah di sini artinya adalah zakat. Lalu setelah Allah menyebutkan innama shadaqatu, sedekah itu hanya untuk, maka Allah awali dengan kalimat lil fuqara, huruf lam. Awalnya huruf lam. Para ulama mengatakan lam ini artinya litamlik. Lam ini artinya untuk dimiliki. Lil fuqara, sedekah itu hanya diberikan kepada orang-orang fakir. Wal masakin. Waw ini, wawnya maknanya wa atop dalam bahasa Arab. Wa atop itu hukum al masakin mengikuti hukum sebelumnya. Kalau fuqara itu haknya hak milik, maka masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum menjadi hak milik. Jadi Allah bukan hanya menentukan siapa saja yang berhak menerimanya, tapi Allah juga tentukan sifat keberhakannya atas dana zakat. Jadi berhak, bukan wajib. Karena kalau wajib berarti semua harus didistribusi. Tapi berhak. Berhak ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini yang berhak untuk menerimanya. Bahkan hakul istihqaq itu hak keberhakan atas dana zakatnya juga ditentukan. Bahwa fakir, miskin, amil mu'alaf, ini haknya menjadi hak milik. Jadi zakat itu untuk fakir dan miskin, amil juga mu'alaf menjadi hak milik 4 asnaf yang pertama. Atau 4 kelompok yang pertama. Kalaulah ada program-program yang didistribusikan untuk fakir dan miskin, maka program tersebut menjadi hak milik mereka. Dananya ini hak milik mereka, bukan dana yang harus dikembalikan kepada amil. Kalaulah nanti amil mengadakan atau mengcreate program pemberdayaan, maka program pemberdayaan tersebut tidak boleh dananya dikembalikan kepada amil. Tapi dana itu berputar di sekeliling para mustahik saja. Jadi tidak kembali kepada amil. Kenapa? Karena hak fakir dan miskin ini adalah hak milik, bukan hak yang lainnya. Jadi mereka sesungguhnya berhak atas dana zakat tersebut. Kemudian Allah juga menyebutkan fuqara dan masakin ini yang pertama disebutkan sebagai kelompok yang berhak menerima zakat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa fuqara dan masakin ini mereka asyadul hajah. Mereka kelompok yang paling membutuhkan dibandingkan kelompok-kelompok yang lainnya. Karenanya zakat ketika dikumpulkan diprioritaskan untuk fakir dan miskin. Sehingga hadis Nabi SAW kepada Mu'az bin Jabal, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila au ala fuqaraihim. Diambil dari harta orang kaya di sekitar mereka, dikembalikan, didistribusikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan al-fuqara disebutkan lebih dulu dibandingkan al-masakin, fakir lebih dulu dibandingkan masakin, orang miskin. Ini menunjukkan bahwa fakir secara jumlah bisa jadi lebih banyak dibandingkan miskin. Kemudian dari sisi kebutuhan, fakir bisa jadi lebih membutuhkan dibandingkan orang-orang miskin. Itu sebabnya maka kita ketika mendefinisikan fakir itu adalah orang yang tidak punya harta atau tidak punya pendapatan sama sekali. Sementara orang miskin punya harta tapi tidak cukup kebutuhannya. Ini yang pertama. Jadi untuk fakir, miskin, amil, dan mu'alaf, dananya menjadi hak mereka untuk memilikinya.
Kemudian yang kedua Allah sebutkan dengan huruf fi, bukan cuma lam tapi dengan huruf fi. Firriqabi wal gharimin, berarti gharim mengikuti riqab dan seterusnya. Riqab, fi ini artinya lil maslahah, untuk kemaslahatannya, untuk kemaslahatannya. Artinya dana zakat untuk asnaf atau kelompok yang kedua, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil, ini untuk kepentingannya, kemaslahatannya, bukan untuk dimiliki oleh rikob. Kita terjemahkan rikob itu hamba sahaya, bukan untuk dimiliki oleh hamba sahaya, tapi untuk membebaskan hamba sahaya. Bukan dimiliki oleh yang berhutang, tapi dibayarkan hutangnya. Begitu juga fisabilillah dan ibnu sabil. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan 8 asnafnya, 8 kelompoknya, 8 golongannya, ditetapkan juga sifat milik mereka. Bahwa hak milik yang satunya untuk dimiliki, haknya hak zakat, yang kemudian hak yang berikutnya adalah hak untuk memanfaatkan. Kemudian Allah mengatakan faridatan minallah, kewajiban dari Allah. Apa artinya kewajiban dari Allah? Bahwa yang kita pahami wajib itu adalah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan maka berdosa. Maka apabila ada lembaga zakat atau seseorang yang membayarkan zakatnya kepada atau mendistribusikan zakatnya kepada selain 8 kelompok yang disebutkan Allah ini dengan sengaja, maka hukumnya berdosa. Ini dari sisi syar'inya. Hukumnya dosa. Udah bagiin aja lah biar cepat. Siapa juga orang juga tahulah dia ngebutuhin. Tapi tidak memastikan bahwa ia betul-betul mustahiknya, maka hukumnya dosa. Hukumnya berdosa. Ini dari sisi hukum syar'i, hukum Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dari sisi hukum hukum positif. Di kita di Indonesia ini sudah diatur tentang pengelolaan zakatnya, bahwa OPZ, organisasi pengelola zakat, harus mendistribusikan zakat kepada 8 kelompok. Itu sudah ada tuh di peraturan, baik peraturan Menteri Agama, keputusan Menteri Agama, belum lagi ada aturan keputusan Menteri Agama tentang audit syariah, ada surat dari keputusan Dirjen Bimas Islam tentang akreditasi dan juga audit syariah yang menegaskan kembali bahwa zakat itu harus didistribusikan kepada 8 asnaf, 8 golongan ini. Jadi apabila ada kesengajaan, maka bisa diberikan sanksi, dikenakan sanksi. Sanksinya bisa macam-macam, disebutkan dalam peraturan agama tentang sanksi administratif, dari mulai diberikan surat peringatan, skorsing, sampai dengan dicabut izin operasional. Sehingga dari sisi hukum Allah syar'i menegaskan harus memastikan bahwa penerima zakat itu 8 asnaf, 8 kelompok, maka dan dari sisi hukum positif juga mendukung itu harus diberikan kepada 8 asnaf. Jadi distribusinya bukan karena takut kena sanksi dari pemerintah, justru takut disanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah mengatakan, menegaskan wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tahu bahwa 8 asnaf ini membutuhkan dana zakat, dan Allah juga bijaksana dalam menetapkan mana yang dimiliki, mana yang untuk dimanfaatkan atau sesuai dengan kepentingannya. Kemudian secara umum zakat itu harus didistribusikan kepada 8 asnaf. Tidak ada keharusan mendistribusikan kepada 8 asnaf tersebut secara merata. 1/8, 1/8, 1/8. Ada sebagian pendapat para ulama yang mengatakan likulli sinfin sumun. Setiap sinfun, setiap kelompok itu mendapatkan 1/8. Makna dari setiap kelompok mendapatkan 1/8 itu artinya bukan maknanya adalah
bukan harus dibagikan setiap kelompok itu 8/8/8, tapi lebih memaknai ada keadilan dan proporsional. Jika asnaf fakir miskin lebih banyak, maka porsinya pasti harus lebih banyak dibandingkan asnaf-asnaf yang lainnya. Jika asnaf asnaf rikob lebih besar dibandingkan ghorimin, maka porsinya rikob harus lebih besar dibandingkan ghorimin. Jangan sampai ada asnaf yang ternyata secara kebutuhan dia lebih besar karena memahami harus bagi rata, pada akhirnya menghilangkan asas keadilan. Ini dalam distribusi. Bahkan untuk kemaslahatan, amil juga dapat mendistribusikan kepada asnaf tertentu saja. Sehingga kita lihat di beberapa negara itu mengatur dana zakat tidak ke semua asnaf. Ada yang hanya 5 asnaf, di Sudan, di Jordan juga sama menentukannya, tidak seluruh asnaf. Ada yang menghilangkan asnaf rikob karena mempertimbangkan rikob sudah tidak ada dan lain sebagainya. Dan cara distribusinya tentunya berbeda-beda. Kita masuk pembahasan berikutnya yang tidak bisa atau berhak menerima zakat. Yang tidak berhak menerima zakat adalah kafir atau mulhid, ateis, dan orang-orang murtad. Walaupun mereka miskin, orang kafirnya kafir miskin, orang ateisnya miskin, orang murtadnya orang miskin, ini pun dia tidak berhak menerima zakat. Kenapa? Karena para ulama mengatakan berdasarkan saran Nabi SAW, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Aghniyaihim maksudnya adalah diambil dari harta orang kaya muslim di sekeliling mereka, turaddu ala fuqarahim, didistribusikan untuk muslim, orang-orang fakir. Jadi tidak diberikan kepada orang-orang kafir atau ateis ataupun orang murtad walaupun mereka miskin. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh sama sekali. Selagi ada orang miskin muslim, maka miskin muslim lebih berhak dibandingkan orang kafir yang miskin atau yang fakir. Kemudian para ulama sepakat zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan mampu berusaha. Kemudian juga para ulama mengatakan zakat juga tidak boleh diberikan kepada yang wajib dinafkahi oleh muzaki, yaitu orang tua, istri, dan anak. Ini kurang istri. Jadi tidak boleh Bapak Ibu sekalian memberikan zakat kepada anaknya buat bayaran sekolah sekalian bayar zakat, atau buat istrinya ngasih uang belanja istri buat di dapur sekalian bayar zakat. Nggak boleh, apalagi pada orang tuanya, menganggap orang tuanya mustahik. Kenapa? Karena mereka adalah menjadi tanggung jawab muzaki untuk menafkahinya. Juga yang terakhir yang tidak boleh adalah kepada keluarga ahlul bait. Baik, kita masuk pada asnaf fakir dan miskin. Para ulama berbeda pendapat mengenai definisi fakir dan miskin. Antara Imam Syafi'i dan Imam Malik ini definisinya terbalik. Menurut Imam Syafi'i itu fakir, menurut Imam Malik miskin. Menurut Imam Syafi'i miskin, menurut Imam Malik ini fakir. Jadi definisinya secara terbalik. Di Indonesia, kalau kita lihat di Kementerian Agama mendefinisikan fakir itu orang yang tidak punya harta sama sekali. Miskin itu orang yang punya harta tapi tidak cukup menutupi kebutuhannya, Sehingga di buku-buku kontemporer, buku-buku kontemporer disebutkan fakir miskin ini ketika dibahas dia seolah-olah menjadi satu klaster. Kenapa? Yang pertama sifat haknya sama-sama berhak mendapatkan milik sebagai hak milik. Kemudian dari sisi cara mendistribusikannya juga sama. Ada yang ditanggung selama dia hidup sampai dia meninggal dunia. Ini perbedaan ulama lagi dalam cara distribusinya. Dan itu dibahas secara berbarengan. Fakir dan miskin. Sehingga
Sebagian membuatnya seolah-olah menjadi satu klaster karena sama dua asnaf ini menjadi satu klaster fakir dan miskin. Yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali. Orang yang punya harta dan usaha tapi tidak cukup untuk dirinya dan keluarganya. Orang yang punya harta dan usaha tapi hanya dapat memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhan keluarganya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu as-shaimin dan shaimat rahimakumullah. Ada seorang ulama Syekh Utsman ketika membahas tentang fakir miskin, kebanyakan ulama ketika membahas ada yang membahas mempertimbangkan standar nisab. Apabila seseorang mencapai nisab hartanya, maka dia masuk muzaki. Jika ia tidak mencapai nisab, maka ia menjadi mustahik. Atau yang sekarang sedang dibahas di beberapa tempat mengenai hadul kifayah. Standar seseorang dia menjadi masuk dalam kategori miskin atau standar seseorang masuk dalam kategori mustahik. Standar minimalnya seperti apa? Pembahasannya panjang sekali karena para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hadul kifayah. Dan setiap negara terkadang beda-beda dalam menetapkan standar hadul kifayahnya. Di Malaysia misalnya beda, di Indonesia ini yang sudah ada kajian tentang hadul kifayah itu adalah Basnas. Seorang ulama dalam bukunya beliau menuliskan ketika membahas tentang fakir miskin dan maqasid dari zakat itu esensinya adalah tujuannya, maksudnya adalah untuk mencukupi kebutuhan al-hajja al-massa. Kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi oleh para mustahikin, oleh para mustahikin. Sehingga para ulama mengatakan maka setiap orang yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya dan ia tidak ada pendapatan untuk menutupi kebutuhan pokok, al-hajja al-massa, kebutuhan pokok itu kebutuhan yang mesti dipenuhi. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kemudian kesehatan, ini masuk dalam kebutuhan pokok, hajah al-massa. Kalau orang nggak punya tempat tinggal, ini juga berbahaya. Kalau orang tidak punya pakaian, ini juga punya resiko negatif. Kalau ia tidak makan, apalagi. Kalau ia tidak bisa memenuhi kebutuhan kesehatannya, ini juga berbahaya. Sehingga ketika seseorang harusnya terpenuhi kebutuhan kesehatannya, sakit dan tidak mampu membiayai pengobatannya, maka ia dapat masuk dalam kategori fakir dan miskin. Sehingga pembahasannya bukan pembahasan yang ini muzaki, ini mustahik, tapi lebih melihat kepada sisi maslahat atau maqasidus syariah. Dengan mempertimbangkan ad-daruriyat, al-hajiyat, at-tahsiniyat. Kebutuhan yang harus terpenuhi atau kita kenal dengan primer, sekunder, tersier. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu didefinisikan. Kalau ia tidak bisa terpenuhi kebutuhan daruriyatnya, maka ya harus ini berbahaya. Dia harus disupport dari dana zakat yang dikumpulkan oleh hamil. Karenanya para ulama menetapkan pada pekan yang lalu saya sampaikan zakat ini bukan sekedar wajib, tapi dia rukun, dia usul, dia sawabit. Jika tidak ada yang menunaikannya, maka madorotnya sangat besar. Jika orang miskin tidak bisa punya makanan, maka bisa jadi ada orang kaya yang menahan zakatnya. Jika orang miskin tidak bisa berobat ke rumah sakit karena tidak ada biaya, bisa jadi ada orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya dan seterusnya dan seterusnya. Karenanya para ulama dalam buku tersebut, Syekh Utsman dalam buku tersebut mengidentifikasi mana kategori miskin pada saat sekarang ini. Ini semuanya miskin. Ini tidak dituliskan miskin, ini maksudnya adalah miskin. Misalnya yatim dan anak telantar. Ini yatimnya yatim yang miskin, bukan yatim yang kaya. Kalau yatim yang kaya nggak masuk dalam kategori ini. Atau disebutkan kondisi hamil dan melahirkan. Bukan berarti semua orang hamil dan melahirkan dia berhak menerima zakat. Tapi orang hamil dan melahirkan tapi tidak ada biaya.
untuk biaya pengobatannya atau biaya persalinannya. Ini pernah kejadian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun 2016 ada seorang ibu-ibu Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri kita semua sedang berlibur, baru saja libur karena jam kantor tutup malam takbiran, jam 12 malam di malam takbiran, kita baru liburan jam 7 pagi. Jam 7 selesai sholat, ramah tamah, tiba-tiba pukul 9 ada masuk informasi di grup karyawan, ada seorang ibu yang ia tidak bisa keluar, baru melahirkan anak yang ke-9. Ini anaknya yang ke-9, ia tidak punya biaya untuk keluar dari rumah sakit. Dan ia menyampaikan sudah ada beberapa orang yang menawarkan bayinya untuk diasuh dan ia dibayar jika memberikan bayi tersebut kepada orang itu. Dan kebanyakan dari mereka yang menawarkan adalah non-muslim. Sehingga ia tetap bertahan di situ, tidak keluar dari rumah sakit dan meminta bantuan dari rekan-rekannya. Suaminya kerjanya kerja serabutan dan ini anak yang ke-9. Sampai informasi di tempat kami, akhirnya ditugaskan salah seorang di antara kami untuk membawa ambulan atau meminta tolong kepada driver ambulan untuk menjemput si ibu tersebut beserta keluarganya dan membayarkan seluruh biaya persalinan kepada rumah sakit tersebut sehingga ibunya bisa pulang ke rumahnya dan terjaga akidahnya. Ini kejadian di 2016. Lalu kalau tidak salah 2016 kemudian terakhir 2018 ternyata anaknya sudah 11. 9 sekarang sudah 11 kondisinya dan dia masih tinggal di Jakarta. Jadi yang dimaksud di sini adalah semua masuk kategori miskin. Anak yatim, kemudian janda yang ditinggal mati atau dicerai, orang yang telah lanjut usia, pengangguran, dan seterusnya. Ada 16 jenis fakir miskin yang disebutkan oleh Syekh Utsman dalam bukunya Az-Zakat Ad-Dhaman Al-Ijtimai, zakat sebagai jaminan sosial masyarakat muslim. Disebutkan sampai disebutnya pemuda-pemudi yang mau nikah tapi tidak punya biaya untuk pernikahan. Nah, ini bisa disupport nih yang belum nikah ya, tapi ya. Kemudian yang ketiga adalah fakir miskin amil. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan definisi tentang amil. Beda pendapatnya bukan beda pendapat yang membuat perbedaan dalam mendefinisikan, tapi lebih kepada pendapat satu melengkapi pendapat yang lainnya. Ada yang hanya menyebutkan dia harus punya tugas mengambil, dia punya tugas mengelola, dia punya tugas, lalu dikumpulkanlah definisi-definisi tersebut sehingga menjadi definisi yang disampaikan dalam materi pada sore hari ini. Amil adalah sekumpulan orang. Jadi wal amilina alaiha secara bahasa amil itu profesi. Dia aktivitas profesi, amil pekerja orang. Orang yang diangkat atau disahkan oleh pemerintah, oleh imam, oleh pemerintah kalau kita untuk mengerjakan pekerjaan sosialisasi dan mengumpul zakat dari muzaki, memeliharanya sampai pada proses mendistribusikannya kepada para mustahik dan bekerja secara tafarruk atau konsentrasi penuh. Sehingga amil itu harus mendapatkan legal dari pemerintah. Legal dari pemerintah. Makanya di pemerintah kita ini tidak disebut organisasi, istilahnya itu dalam undang-undang organisasi pengelola zakat. Maka harus dapat legal dari pemerintah. Kemudian dia harus ada aktivitas sosialisasi, edukasi. Bukan cuma ngambil, tapi harus sosialisasi, harus edukasi. Dan amil bukan pekerjaannya menunggu. Pengumuman diumumkan dari masjid kepada warga bahwa masjid sudah menyalurkan zakat, fitrah, dan seterusnya. Lalu ditunggu, tidak ada aktivitasnya. Maka berkuranglah fungsi amil jika seperti itu. Amil harus ada aktivitasnya.
Karena ada aktivitasnya, ada pekerjaannya dari mulai sosialisasi, menyebarkan informasi, mengedukasi masyarakat, mengambil, memungut, lalu mengelolanya, mana yang didistribusikan harus saat ini, mana yang didistribusikan dalam program jangka panjang, dan seterusnya, sampai pada distribusi kepada para mustahiknya, maka karena sebab aktivitas inilah, maka amil berhak mendapatkan dana zakat. Ini kesimpulan para ulama dengan mengatakan bahwa amil mendapatkan dana zakat, berhak mendapatkan dana zakat karena ujroh atas aktivitasnya. Jadi kalau tidak ada aktivitasnya, ya jangan ngambil gajinya, nggak ada aktivitasnya. Dan di beberapa tempat di Indonesia banyak amil-amil yang bingung. Ada satu masjid bingung dia ngebagiin. Pak Ustadz, saya nanya ini gimana ya distribusinya? Ramadan sudah mau habis, kami sudah mengumpulkan zakat, tapi mustahiknya lebih banyak dibandingkan dana yang terkumpul, apalagi amilnya. Amilnya banyak. Ini saya bagian kalau 10.000 jatahnya kayaknya cuma sedikit gitu. Memangnya berapa Pak dana petugas amilnya? Petugas amilnya 50 orang. 50 orang sebanyak itu petugas amil. Lalu akhirnya saya sampaikan saran bahwa tugas utama bagi amil adalah ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada tim pengumpul zakat, ada tim pendistribusian zakat. Jadi tim-tim yang lainnya nggak usah. Ada kalau mereka buat ada seksi kebersihan, ada seksi keamanan. Ini kayak buat 17-an Agustus gitu. Terlalu banyak pada amil. Dan amil harus tafarruq, konsentrasi penuh. Dia bukan aktivitas part-time, tapi aktivitasnya full-time. Harus betul-betul mengelola, karena amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah mu'allaf. Mu'allaf yang kita pahami adalah mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Kalau dari sisi bahasa, mu'allaf itu artinya mu'allafati, yang dilembutkan hatinya. Jadi dilembutkan hatinya agar condong kepada Islam. Kecenderungannya untuk masuk Islam. Atau ia sudah masuk Islam, dikuatkan hatinya supaya teguh dalam Islam. Ini mu'alaf, asnafnya masuk dalam kategori mu'alaf. Cuma ketika mendefinisikan dia sudah condong masuk Islam atau sudah masuk Islam, berapa lama seseorang disebut sebagai mu'alaf? Ini juga masih dikaji. Saya dan teman-teman juga sedang mengkaji berapa lama seseorang disebut mu'alaf. Terkadang kalau jumlah tahunnya itu karena ulama juga beda-beda, ini suka dimanfaatkan oleh para oknum tertentu ya. Kalau di Malaysia itu ada pengelola zakat setiap negeri beda-beda. Di negeri 9, mu'alaf itu maksimal kalau tidak salah 5 tahun. Di wilayah yang lain itu bisa 7 tahun. Sehingga selama dia mendapatkan porsi dari mu'alaf kurang dari 5 tahun tetap dapat di negeri 9. Setelah habis masa negeri 9, maka ia pindah ke negeri yang lain yang lebih banyak, yang 7 tahun. Sehingga masih tetap mendapatkan porsi mu'alaf. Ada lagi di Indonesia, ada seseorang datang, lalu ia bertemu dan menyampaikan, saya mu'alaf. Ditanya, sudah berapa lama baru masuk Islam Pak? Enggak, saya sudah 10 tahun masuk Islam, tapi masih jadi mu'alaf. Ini jumlah waktu ini memang para ulama berbeda-beda pendapat, dan saya juga dan teman-teman masih mengkajinya. Maka mu'alaf saat sekarang ini bisa kita lihat ada beberapa jenis. Golongan yang diharapkan keislamannya, kelompoknya atau juga keluarganya. Dikhawatirkan kelakuan jahatnya. Atau yang baru masuk Islam agar semakin mantap keislamannya. Pemimpin atau tokoh muslim yang berpengaruh tapi masih imannya masih lemah. Kaum muslimin yang tinggalnya di benteng atau di daerah musuh. Atau pemimpin tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam, mempunyai sahabat-sahabat kafir dengan tujuan menarik simpati. Nah, ini yang terakhir ini sebagian ulama juga berbeda-beda dalam memberikan dana zakat untuk orang-orang kafir dengan tujuan menarik simpati.
Sebagian mengatakan tetap tidak diperbolehkan, apalagi orang kafirnya ini kafir yang fobi terhadap Islam, anti terhadap Islam, sering menjelek-jelekan Islam. Tapi kalau dia ada kecenderungan untuk masuk ke dalam Islam, sebagian masih membolehkan untuk asnaf mu'alaf. Kemudian berikutnya riqab. Riqab itu awalnya adalah Abdun Mukatab. Abdul Mukatab itu hamba sahaya yang sudah punya perjanjian dengan tuannya. Jadi kalau dia punya target perjanjian, jika sampai target tertentu ia akan merdeka. Ternyata jika tidak bisa terpenuhi, maka ia bisa ditebus dengan dana zakat sebagai tadi biaya penebusan. Jadi kan rikob itu fee, dia fee itu lil maslahah. Maka kita dapat memberikan dana rikob, prinsipnya adalah untuk kemaslahatan para mustahiknya, para mustahiknya. Lalu sekarang adakah rikob? Nah, rikob analogi seperti ini. Tawanan muslim yang ditawan tentara musuh, seorang yang dipenjara karena fitnah, bukan membiayai orang yang dipenjaranya, tapi membiayai keluarganya. Karena di keluarga tersebut dia sebagai yang mencari nafkah, akibat dipenjara, maka tidak bisa terpenuhi kebutuhan para anggota keluarganya. Maka dana zakat bisa diperuntukkan bagi keluarganya. Atau juga yang ketiga, ada seorang pekerja rumah tangga yang disiksa oleh majikannya. Ini pernah kejadian beberapa tahun yang lalu di Taiwan, ada seorang pekerja rumah tangga karena kesalahan tertentu 3 bulan ia tidak menerima gajinya, tapi dia diminta untuk melakukan semua aktivitas, seluruh aktivitas pekerjaannya, bahkan melebihi porsi waktunya. Dia mengerjakan tapi tidak digaji, dan itu diketahui setelah 3 bulan dalam satu forum kajian tertentu. Karena kalau pengajian di Taiwan itu kebanyakan pengajiannya via online, via telepon, atau menggunakan aplikasi lain. Seseorang itu bisa hadir di pengajian sambil nyetrika, sambil gosok, sambil cuci piring di rumahnya masing-masing. Dan diketahui 3 bulan tidak digaji, tidak dibelikan haknya, dan ia diminta melakukan aktivitas yang sangat luar biasa. Akhirnya beberapa orang membantunya, lalu mengkonfirmasi kepada tuannya, kepada majikannya. Setelah dikonfirmasi, ternyata majikannya marah karena dia sudah melakukan suatu kesalahan besar. Paspornya ditahan, ia tidak boleh keluar kemana-mana, ia harus bekerja full dan tidak diberikan gaji sebagai ganti atas kesalahannya. Jika ia mau dibebaskan, maka ia harus membayar sekian ribu NT. Angkanya cukup besar. Lalu akhirnya kawan-kawan di Taiwan mengumpulkan dana zakat dari para pekerja, orang ada mahasiswa, ada yang bekerja, dikumpulkan sampai terpenuhi yang harus dibayarkan untuk majikannya, maka dibayarkanlah, lalu ia menjadi bebas, dan kantor dagang Indonesia akhirnya memulangkan ke Indonesia. Ini contoh rikob. Atau juga yang ketiga, membebaskan bangsa muslim yang dijajah oleh bangsa yang lain. Kemudian ghorimin. Ghorimin itu orang yang terlilit hutang, ia tidak mampu untuk membayarnya, atau nggak ada harta buat membayarnya. Hutangnya ini hutang konsumtif, bukan hutang produktif gitu ya. Karena kalau hutang produktif ya buat usaha, ini tidak masuk dalam kategori ghorimin. Orang yang berhutang karena kefakiran, tidak mempunyai suatu cara untuk melunasinya, padahal sudah jatuh tempo. Orang yang berhutang karena kebutuhan mendesak, tadinya sebenarnya dia punya mampu, lalu tiba-tiba sakit dan hartanya dibawa terus semua untuk biaya pengobatan yang menyebabkan dia miskin. Di Indonesia banyak kejadian, kami ada, dan ini kebanyakan sakitnya sakit yang cukup parah, cancer misalnya, atau cuci darah, gagal ginjal. Nah ini cuci darah itu biayanya mahal, orang kaya pun banyak, orang-orang kaya akhirnya jatuh miskin gara-gara penyakit cuci darah, karena dia harus penyakit gagal ginjal karena ia harus cuci darah gitu.
sehingga zakat boleh untuk membantu dia. Ada juga orang-orang yang sakit kanker. Ada seorang kaya dia, lalu dia kanker apa namanya tuh penyakit tenggorokan, nasofaring, mirip dengan Ustadz Arifin Ilham almarhum. Punya perusahaan, tapi karena dia harus kemo, kemudian dia di Lampung tinggalnya, bolak-balik ke Jakarta, sampai akhirnya usahanya juga jatuh dan dia juga banyak menjual aset-aset yang dimilikinya. Nah, ini juga bisa masuk dalam kategori gorimin. Jika ia punya hutang, maka bayarkan hutang-hutangnya sehingga bisa dilunasi hutang-hutangnya. Ia tidak terbebani oleh hutangnya. Atau orang yang punya hutang untuk kepentingan orang lain, misalnya orang itu kalau minjem kemana-mana nggak ada yang percaya gitu ya, karena nggak bayar lagi, nggak yakin. Lalu kita pinjamkan uang untuk orang tersebut sampai tempo tertentu ia tidak mampu membayar, maka orang yang memfasilitasinya itu dia dapat jika ia tidak ada harta, ia masuk dalam kategori gorimin. Kemudian ini syarat gorimin, jatuh tempo, taat, dan tidak ada harta. Fisabilillah. Ini arti fisabilillah. Arti fisabilillah itu ada yang mempersempit makna fisabilillah, yaitu untuk kepentingan perang. Tipe nih. Hanya untuk kepentingan perang. Di luar kepentingan perang maka tidak ada fisabilillah. Mufti Brunei sejak tahun berapa saya lupa, ini menetapkan bahwa fisabilillah itu hanya untuk biaya perang. Sehingga tidak ada asnaf fisabilillah di Brunei. Tidak ada asnaf fisabilillah, tidak ada asnaf sedikit fakir dan miskin. Oleh sebab itu maka dana zakatnya berlimpah banyak sekali. Salah seorang 2018 lalu atau 2019 saya lupa, saya mengundang seorang pakar zakat dari Brunei dan ia menceritakan bahwa dana zakat di Brunei itu banyak sekali. Saking banyaknya itu yang mengendap karena tidak ada fisabilillah, tidak ada fakir miskin. Lalu datanglah raja sultan untuk sidak pada waktu itu dan memerintahkan agar zakat diberikan pada orang yang berhutang. Maka diumumkanlah siapa yang punya hutang maka akan dibayarkan lalu dana zakatnya. Datang ke lembaga zakat itu orang-orang yang punya hutang dan kebanyakan mereka pakai mercy karena orang Brunei ya, hutangnya belum lunas katanya. Ada lagi makna luas, semua aktivitas kebaikan ditujukan kepada Allah maka masuk fisabilillah. Ini mufti di Malaysia masuk paling. Ada juga luas tapi terbatas. Luas bukan hanya perang tapi dibatasi porsinya agar tetap prioritas kepada fakir dan miskin. Sehingga Syekh Qaradawi menetapkan ini asnaf fisabilillah boleh untuk mendirikan pusat markas dakwah, buku Islam, kafalah dai atau juga bantu-bantu yang lainnya. Kemudian terakhir Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ia dalam satu perjalanan ternyata ada musibah tertentu atau ada kejadian tertentu sehingga ia kehabisan bekalnya, maka ia boleh diberikan dana zakat untuk dikembalikan ke tempat asalnya. Oleh sebab itu, maka Syekh Qaradawi mengatakan asnaf Ibnu Sabil boleh diberikan manfaatnya, dibelikan tiketnya jika amil memandang dibelikan tiket itu lebih maslahat buat asnaf Ibnu Sabil. Kalau dikasih uang takutnya kepake, ya udah beliin tiketnya. Dan ini banyak kejadiannya orang lebih mengaku Ibnu Sabil malah. Apalagi di bulan Ramadan ini, biasanya kalau di tempat kami di bulan Ramadan ini banyak sekali yang mengaku kehabisan bekal. Dia bawa keluarganya, anaknya, barang-barangnya. Dia bilang saya habis kecopetan Pak di kampung rambutan, nggak ada biaya mau pulang kampung, mau mudik pulang kampung kalau dulu biasanya. Kemudian setelah menceritakan itu, lalu kita lihat, ditanya ada datanya, nggak ada, semua sudah habis kecopetan. Ya udah kalau gitu Bapak mau pulang kemana? Pulang ke tempat A. Dari tim kami menawarkan untuk membelikan langsung tiketnya. Ayo Pak, kita berangkat bareng-bareng. Saya sudah siapkan mobil, nanti kita bareng-bareng ke terminal, lalu saya akan belikan tiket dan akan berikan ongkos Bapak setelah beli tiket. Wah, nggak usah Pak, saya nggak usah merepotkan, biar saya beli aja.
Ini kewajiban kami. Enggak, Pak. Dan lain sebagainya, alasan-alasan, ujung-ujungnya saya cukup minta mentahnya aja, Pak. Minta uang aja. Nah, ini dia khawatirkan. Karena tadi disebutkan di awal bahwa faridotan minallah, wajib, maka amil harus memastikan mustahik tersebut betul-betul mustahik. Nah, zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, mustahiknya itu luar biasa. Sehingga kita harus betul-betul selektif memastikan bahwa ini adalah mustahik dan ini bukan mustahik. Jangan cuma sekedar kira-kira atau kirologi atau kayaknya begitu, kasihan gitu ya, atau informasi yang dari sosial media misalnya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang kakek-kakek punya penghasilan 1.500 per hari. Makanya pakai cukup minum aja gitu kan. Setelah viral, maka diinformasikan oleh tetangganya rumahnya besar, 2 lantai, kokoh, dan dia pekerjaannya setiap hari keluar, minta-minta, dan pulang ke rumahnya. Nah, ini kita pastikan. Ini kalau minta-minta jadi profesi, nanti kena zakat profesi dari hasil minta-minta kalau habis nisab. Kalau mencapai nisab. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan mengenai asnaf atau sasaran zakat masorib atau sasaran zakat. Silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah disampaikannya. Masya Allah ini di chat sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin saya bisa bacakan 2 atau 3. Bagaimana Ustaz baiknya menurut Ustaz? Ya, Fadol, silakan. Nanti kalau misalnya ada yang tidak bisa saya jawab, dikirim ke WA, sama seperti Forkom Belanda. Nanti saya akan jawab, lalu nanti saya kirim jawaban-jawabannya ke panitia, insya Allah. Oke, insya Allah nanti saya akan bacakan dari yang paling pertama masuk. Dan bagi para peserta ya sekarang sesi tanya jawab, cuman dilihat kalau misalnya nanti ada waktu yang cukup, kita akan dipersilahkan lagi untuk bertanya. Baik, ini dari Mas Yonan. Ustadz, untuk orang-orang yang terkena dampak wabah COVID-19 sehingga kebutuhannya tidak cukup, bolehkah mereka dimasukkan dalam kategori muzaki? Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari Mas Priyo, Ustadz, jika dijelaskan tadi salah satu standar siapa yang menjadi sasaran zakat fitrah tadi adalah bagi fakir miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, pertanyaannya, apakah bentuk zakat fitrahnya bisa tidak dalam bentuk makanan, namun uang yang dimanfaatkan mustahik untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya untuk pendidikan atau membayarkan tempat berteduh atau bayar kontrakan misalnya. Mungkin 2 dulu, nanti kita lanjut lagi. Ya. Yang pertama mengenai yang terdampak COVID-19 ya, COVID-19 ini. Mungkin maksudnya bolehkah mereka dimasukkan dalam kategori mustahik kali ya? Mustahik itu yang menerima zakat, kalau muzaki itu yang membayar zakat. Begitu mungkin iya. Ya. Maksudnya. Di sini tulisannya muzaki. Saya juga baru Jadi sadar. bolehkah mereka masuk dalam kategori mustahik? Selagi mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena terdampak dari musibah ini, maka mereka boleh masuk dalam kategori mustahik. Dan realitanya memang banyak sekali di jumlah mustahiknya itu semakin bertambah akibat dari wabah COVID-19 ini. Ada khususnya orang-orang yang pekerja harian atau mendapatkan penghasilannya dari pendapatan penghasilannya secara harian. Para penjual yang di warung-warung pinggir jalan itu omsetnya menurun drastis. Atau yang kemarin biasanya banyak itu ojek pangkalan, ojek online, dan banyak lagi gitu kan. Atau kalaupun ia punya toko, ternyata karena ada kebijakan PSBB, tokonya berhenti, tidak boleh dibuka. Kalau dibuka maka akan kena sanksinya cukup besar. Akhirnya dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Walaupun disupport dari pemerintah, tapi biaya-biaya lain juga cukup besar. Karena biaya yang disupport adalah biaya konsumsi. Tapi bagaimana dengan biaya pendidikan anaknya, biaya rumah tangga yang lainnya, listriknya, kemudian dan itu sifatnya harus rutin tetap dikeluarkan. Sehingga pada akhirnya sekarang memang banyak sekali yang
menjadi mustahik. Belum lagi misalnya beberapa perusahaan merumahkan karyawannya atau bahkan mem-PHK-kan karyawannya. Ada yang mendapatkan pesangon, ada yang tidak mendapatkan pesangon. Ini dampaknya. Sehingga mereka boleh menjadi mustahik jika memang tidak mencukupi kebutuhannya. Tentunya kewajiban amil adalah memastikan orang-orang yang terdampak tersebut adalah masuk dalam kategori mustahik. Bukan hanya berdasarkan informasi yang masuk, tapi juga melalui survei. Dipastikan bahwa betul-betul ini mustahik, memang betul terdampak, memang betul tidak ada hartanya atau berkurang hartanya, maka ia boleh diberikan dana zakat. Kalau kita lihat fatwa Majelis Ulama ini responnya juga subhanallah luar biasa. Dalam fatwa Majelis Ulama itu sampai mengatakan bahwa membolehkan siapa saja muzaki yang hartanya sudah mencapai nisab, haulnya belum sampai. Misalnya Ramadan ini sudah sampai nisab, haulnya masih 5 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan ke depan. Maka boleh mempercepat pembayaran zakatnya pada saat sekarang untuk membantu para orang-orang terdampak dari wabah COVID-19. Zakat harta boleh dipercepat penunaiannya. Ini hadisnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam beberapa kitab, Al-Amwal Abu Ubaid, kemudian disampaikan juga dalam Nailul Autor Imam As-Sun'ani dan juga kitab-kitab yang lainnya melalui hadis Ibnu Abbas yang minta ia mempercepat pembayarannya dan diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam fatwa juga disebutkan untuk zakat fitrah dianjurkan dipercepat pembayarannya. Dibolehkan mempercepat pembayaran zakat fitrah sejak awal Ramadan. Atau kalau sekarang yang belum bayar, buru-buru bayarin supaya bisa lebih cepat terdistribusi. Ini yang pertama ya. Ini sekalian yang kedua, apakah zakat fitrah boleh juga diberikan dalam bentuk uang yang bisa dimanfaatkan oleh mustahik untuk keperluan lainnya, mau pendidikannya atau kebutuhan tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Zakat fitrah pada prinsipnya, kembali zakat fitrah itu secara prioritas ia harus diberikan kepada fakir miskin. Harus diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan hadis Nabi, tuhratun lis-shaim wa tu'matun lil masakin. Sebagai pembersih bagi berpuasa dan juga sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Kalimat tu'matan ini ditafsirkan oleh sebagian ulama, dia harus diberikan dalam bentuk makanan. Ada yang memberikan fisiknya, diberikan makanannya mentah maksudnya, berasnya gitu kan, ditafsirkan seperti itu. Ada juga Imam Abu Hanifah membolehkan membayarnya dengan uang dan mendistribusikannya juga dengan uang karena melihat memang kebutuhan mustahik bukan hanya makanan pokoknya, bukan hanya berasnya, tapi juga mustahik perlu juga hal-hal yang lainnya. Perlu untuk membeli berasnya, membeli gasnya, membeli barang-barang yang lainnya. Sehingga sebagian ulama membolehkan penunaiannya dengan uang. Ketika sudah terdistribusi dengan uangnya, maka mustahik memiliki kebebasan dalam memanfaatkan uangnya. Mau dimanfaatkan untuk alokasi apa itu terserah. Mengenai alokasi yang tadi disebutkan dalam pertanyaan, misalnya pendidikan atau bayar kontrakan, jika ditunaikan hanya dengan zakat fitrah, nampaknya alokasinya sangat kecil. Oleh sebab itu, maka jika ingin mencukupi kebutuhan-kebutuhan lain selain kebutuhan makanan konsumsinya, yaitu kebutuhan pendidikannya, kebutuhan rumah kontraknya, atau kebutuhan kesehatannya, maka saya menyarankan menggunakan potensi zakat mal yang potensinya lebih besar dibandingkan zakat fitrah. Kalau fitrah itu terkumpul banyak, itu distribusinya juga banyak. Tapi kalau zakat mal ini bisa lebih maksimal lagi digunakan karena zakat mal ini pemanfaatannya bisa lebih luas
bukan hanya untuk sekedar konsumsi para mustahik, tapi juga bisa buat yang lainnya. Ini mungkin untuk dua pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah muzaki, zakat fitrah atau zakat mal, boleh merangkap sekaligus sebagai mustahik? Terus contoh muzaki yang berperan, contohnya misalnya yang berperan sebagai amil zakat atau orang yang fisabilillah. Menyambung ke pertanyaan yang tersebut, misalnya gitu ya, ini ada kasus khayalan, bagaimana pandangan Ustadz terhadap ide arisan zakat di salah satu pengajian yang mayoritas isinya student. Jadi mekanismenya mereka mengumpulkan zakat dan setiap periodik dilihat siapa yang paling membutuhkan, maka mendapat giliran untuk mendapat kumpulan zakat tersebut. Kemudian dari Mbak Fitria, zakat pendapatan dikeluarkan setiap bulan sekali atau boleh dalam setahun dikumpulkan dulu. Ini mungkin beliau sebelumnya meminta maaf katanya tidak hadir di pertemuan sebelumnya. Jadi ini beberapa pertanyaan, ya tapi cukup perlu ditanya sih. Jadi itu dulu mungkin Ustaz. Ya, baik. Yang pertama, apakah muzaki zakat fitrah atau zakat mal boleh merangkap sebagai mustahik? Contohnya muzaki yang berperan sebagai amil zakat atau orang fisabilillah. Ini saya nangkep pertanyaannya, apakah seseorang bisa satu sisi menjadi muzaki, sisi lain menjadi mustahik? Ini yang saya tangkap gitu ya. Dia satu sisi dia muzaki, satu sisi dia mustahik. Misalnya tadi amil ketika dia bayar zakat fitrah, dia menjadi muzaki. Tapi ketika dia distribusi sebagai amil, maka ia menjadi mustahik atau juga orang fisabilillah. Yang pertama, saya ingin menyampaikan. Yang pertama mengenai zakat fitrah dan zakat mal itu ada perbedaan. Perbedaannya jelas. Kalau zakat fitrah itu diwajibkan kepada semua orang. Zakat fitrah itu diwajibkan kepada semua muslim. Semua muslim, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, merdeka, ataupun hamba sahaya. Ini semua. Siapa saja yang muslim, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, hamba sahaya, merdeka di bulan suci Ramadan, ia wajib membayar zakat fitrah. Sebagian ulama menetapkan nisab apabila ia masih memiliki makanan yang ia simpan untuk besok harinya. Jadi kalau masih punya makanan ini, ia tetap wajib membayar zakat fitrah. Ini poin yang pertama, bahwa zakat fitrah. Sementara zakat mal dari sisi kewajiban tidak wajib kepada semua muslim. Zakat mal wajib hanya kepada muslim yang masuk dalam syarat dan ketentuan zakat mal. Yang hartanya itu harus milik sempurna, ada ketentuan nisab standar minimalnya, ada ketentuan haulnya, ada ketentuan mikdarnya, dan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Jadi berbeda antara zakat mal dengan zakat fitrah. Kemudian zakat mal, jika seseorang, jangankan amil atau fisabilillah, ada orang miskin, dia masih punya harta sedikit, maka sebagian ulama mengatakan ia tetap membayar zakat mal, zakat fitrahnya sebagai kewajiban dia sebagai seorang muslim, dibayarkan zakat fitrahnya karena masih ada ada bekal makanan, maka ia bayarkan. Namun kemudian ia boleh menerima zakat sebagai orang miskin karena memang kenyataannya dia adalah orang miskin. Nah, ini jadi kondisinya beda. Mungkin saja seseorang itu yang miskin, yang memang nggak punya, dia tetap wajib membayar zakat fitrah, namun kemudian ia mendapatkan hak atas porsi fakir atau miskin. Begitu juga sama dalam porsi amil. Khusus untuk amil ini asnaf yang strategis. Dia asnaf yang strategis. Tidak akan ada muzaki kalau tidak ada amil. Tidak akan ada mustahik kalau tidak ada amil. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan secara eksplisit
karena karena ada aktivitasnya, karena tugasnya yang strategis, maka Allah memberikan apresiasi, menyebutkan amil eksplisit mendapatkan hak dari zakat. Namun ketentuannya pastinya harus berdasarkan ketentuan syar'i. Berapa maksimal yang harus ia ambil. Kalau di Indonesia, walaupun secara syar'i tidak ditentukan, di Indonesia ini ditentukan ambil ini maksimal adalah 12,5%. Tidak ada ketentuannya secara eksplisit, tapi di dalam ketentuan audit syariah itu ditentukan maksimal 12,5%. Ini antara zakat mal dengan zakat harta. Jadi bisa jadi seseorang dia membayar zakat fitrah, lalu satu kondisi tertentu ia boleh menerima zakatnya, zakat fitrah, karena kondisinya memang sebagai mustahik atau sebagai peran fisabilillah ataupun peran amil. Pertanyaan yang berikutnya adalah tentang arisan zakat. Nah, ini wallahu alam, saya baru mendengar ini ada arisan zakat. Misalnya arisan zakat itu maksudnya adalah ia bergantian membayar zakat atau bergantian menerima zakat, ini maksudnya. Kelihatannya dikumpulkannya secara jadi dikumpulkan, kalau dari saya paham pertanyaannya, dikumpulkan zakat dari masing-masing orang mungkin, kemudian nanti ada dalam periode tertentu dilihat siapa yang mungkin jadi mustahik, baru nanti diberikan dari kumpulan tersebut. Oh gitu. Artinya setiap orang membayar zakatnya, lalu setelah itu dilihat siapa yang membutuhkan pada saat tertentu, lalu ia mendapatkan bagian dari distribusi zakat, begitu ya? Iya, yang saya pahami dari pertanyaannya seperti itu. Iya. Iya. Mengenai pertama, siapa yang wajib membayar zakat mal? Tadi saya sudah sebutkan bahwa zakat mal ini punya kriteria tertentu. Selain kriteria harta yang milik sempurna, juga dalam hadis disebutkan la zakata illa min ghinan zohrin. Tidak ada kewajiban zakat kecuali dari orang yang ghinan zohrin, orang yang memang benar-benar mampu, benar-benar kaya, sehingga kalau kewajiban zakat ini levelnya memang level tingkat tinggi gitu. Orang wajib zakat tuh levelnya tingkat tinggi, bukan orang yang kebutuhannya pas-pasan gitu, yang masuk dalam kategori muktafi. Muktafi itu antara pendapatan dan pengeluarannya sama rata-rata, tapi memang dia surplus kebutuhan minimum. Jadi surplus kebutuhannya. Kalau sudah demikian baru ia kena wajib zakat. Tapi jika belum seperti itu, maka ia belum wajib zakat. Nah, tinggal saya melihat apakah student-student itu masuk dalam kategori itu atau tidak. Karena kalau masuk dalam kategori itu, ketika zakat itu dibayarkan, maka tentunya distribusinya itu harus yang masuk dalam kategori asnaf. Masuk dalam kategori asnaf, fakir, miskin, sampai amil. Sehingga orang-orang yang tadi bayar tersebut, tinggal dimasukkan dalam kategori yang mana. Kalau memang syaratnya itu surplus kebutuhan minimum, mereka sudah masuk itu, maka tidak masuk dalam kategori mustahik yang berhak menerima zakat. Tapi kalau memang beberapa orang tidak masuk dalam kategori muzaki, maka jangan dipaksakan untuk membersihkan harta dengan berzakat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kepada kita dalam membersihkan zakat, membersihkan harta, bukan hanya dengan berzakat, tapi kita dapat membersihkan harta dengan cara bersedekah. Fungsinya sama. Kalau harta kita melebihi nisab, maka bersihkan dengan zakat. Harta kita kurang dari nisab, maka bersihkan dengan berzakat. Ini saya pikir
seputar tadi tuh arisan zakat, dipastikan bahwa yang bayarnya benar-benar memang sudah masuk kategori muzaki, sehingga ini zakat harta ya, sehingga ia tidak masuk dalam kategori mustahik yang berhak menerima zakat. Itu kali mudah-mudahan bisa terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Kemudian yang sebelum berikutnya ya, Fadol. apa namanya, ini soalnya dari tadi banyak sekali yang bertanya tentang apa namanya, apakah student atau misalnya santri itu berhak juga mendapatkan zakat, apakah mereka tergolong asnaf fisabilillah. Dan tadi banyak sekali yang bertanya tentang hal tersebut, mungkin sekaligus dengan jawaban tadi bisa ditanggapi, Ustaz. Ya, baik. Student, para pelajar, Syekh Said Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah bahkan menekankan bahwa apabila ada seseorang yang ia belajar mencari ilmu sehingga dengan sebab ia konsentrasi dalam mencari ilmunya, ia tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, kebutuhan pokoknya, maka ia berhak mendapatkan dana zakat. Ia berhak mendapatkan dana zakat. Asnafnya bisa masuk dalam asnaf fisabilillah, bisa juga masuk dalam asnaf fakir atau asnaf miskin karena tidak mencukupi kebutuhannya. Jika ia sebenarnya cukup kebutuhannya, hanya karena biayanya besar ia tidak mampu untuk membiayai proses sekolahnya, maka bisa masuk dalam kategori fisabilillah. Bahkan saya Sabik mengatakan bahwa para pelajar jenis yang seperti ini wajib disupport agar umat Islam agar banyak di antara kaum muslimin yang menjadi alim, Jadi penekanannya lebih itu di buku Said Sabik. Khusus untuk pelajar ya, pelajar, mahasiswa atau siapapun yang sekarang mungkin di Jerman ini menuntut ilmu, maka jika ada dana zakat yang dikumpulkan, mereka bisa kita support dari dana zakat yang dikumpulkan untuk mengcover beberapa kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Itu mungkin dari saya, wallahu a'lam. Oke, baik, Ustaz. Kemudian dilanjutkan lagi yang tadi tentang Ya. apa? Oh ya, di sana udah 5:30 ya, Ustaz. Buka jam berapa, Ustaz? Ya. Saya juga harus Jam 4 berapa ya? Jam 5.48 kalau tidak salah. Masih ada waktu. Oke, baik kalau begitu. Apa namanya tadi yang zakat pendapatan, apakah dikeluarkan setiap bulan sekali atau boleh dalam setahun dikumpulkan dulu? Kemudian mungkin ini langsung sepaket aja. Saya melihat juga kurang lebih satu tema. Apa namanya? Zakat itu kepada fakir miskin mana yang harus didahulukan, saudara, tetangga, umum, atau di luar itu. Apa namanya? Terus juga lebih utama untuk zakat fitrah dikeluarkan di mana? Dari tempat misalnya, tempat tinggal atau boleh di mana saja, misalnya tinggal di Jerman mau berzakat di Indonesia atau contoh lainnya gitu ya. Kemudian juga masih setema ini, misalnya penyalurannya lewat lembaga itu banyak utamananya, salah satunya misalnya jangkauannya lebih luas, tapi dalam penyaluran zakatnya apa namanya, kalau misalnya pribadi apa namanya punya kelebihan bisa memprioritas orang-orang terdekat. Nah, itu jadi apa namanya, bagaimana pandangannya? Itu mungkin Ustaz saya bisa kurang lebih merangkum dari banyaknya pertanyaan yang di sini. Ya, ya. Terima kasih. Baik, yang pertama zakat pendapatan. Zakat pendapatan ini para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan nisab dan juga menetapkan haulnya. Ada yang nisabnya, ada yang menganalogikan kepada zakat uang, nisabnya 85 gram emas, haulnya 1 tahun. Ada yang menetapkan zakat hasil tani, nisabnya 653 kg beras, haulnya ketika menunaikan, tarifnya sama 2,5%. Jadi semua pendapatnya ini tidak ada pendapat yang salah, tapi semua pendapat kemungkinan benar. Kalau pendapat yang pertama yang menetapkan nisabnya 85 gram emas, asumsinya misalnya per gramnya 85 juta. Per gramnya 1 juta, maka 85 gram adalah 85 juta. Siapa saja yang pendapatan 1 tahun
1 tahun 85 juta, maka ia wajib membayar zakatnya 2,5%. Ulama yang berpendapat haul 1 tahun ini membolehkan membayar setiap bulan. Jadi 85 juta gitu kalau zakat penghasilannya selama 1 tahun 100 juta, maka dilihat zakatnya 2,5% berapa. 2,5% itu 2,5 juta. Ia boleh bayarkan setiap bulan. 2,5 juta itu dia bagi 12 setiap bulannya. Atau dia bayarkan sekaligus dalam 1 tahun, itu juga dibenarkan. Ada lagi yang berpendapat ini kepada zakat hasil tani, zakat hasil tani murni. Nisabnya 6,5 juta, bayarnya setiap bulan. Kalau ia punya pendapatan 8 juta, lalu setiap bulan maka ia bayarkan kalau hasil tani murni 5%. Tapi jarang yang mengambil pendapat ini. Yang sering diambil itu adalah pendapat yang ketiga, kiasi B, analogi kemiripan. Nisabnya 6,5 juta, 6.530.000, kemudian dibayarnya ketika mendapatkan setiap bulan dan tarifnya 2,5%. Ini ada yang mengambil pendapat seperti ini. Sehingga kalau seseorang punya pendapatan 8 juta setiap bulan, maka ia langsung bayarkan 2,5% dari gajinya tersebut untuk zakatnya sebelum dikurangi kebutuhan-kebutuhan. Jadi begitu nerima gaji, take home pay, langsung dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Ini mengenai zakat pendapatan. Mengenai fakir miskin mana yang harus didahulukan, saudara, tetangga, atau di luar pada itu. Ada memang keterangan, ini sekalian aja mengenai zakat yang dibayarkan kepada lembaga atau kepada langsung kepada mustahiknya. Karena tadi kita bahas dari awal bahwa zakat itu didistribusikan kepada kelompok tertentu, maka jika ada seseorang yang ingin membayarkan zakatnya langsung kepada saudaranya, kepada tetangganya, atau kepada orang-orang sekitarnya, kerabatnya bahkan, maka ia dibolehkan dengan syarat saudaranya, tetangganya masuk dalam kategori mustahik. Masuk kategori mustahik. Dia masuk dalam kategori yang 8 asnaf. Kalau miskin, maka masuk kriteria miskin. Dan harus dipastikan jika ternyata dia tidak termasuk kategori itu, maka zakat tidak boleh diberikan kepada tetangganya, kepada saudaranya, dan lain sebagainya, orang-orang sekitarnya. Memang ada hadis yang menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan kepada kerabat yang miskin, maka memiliki 2 manfaat. Yang pertama, tepat sasaran. Yang kedua, sebagai memperpanjang silaturahim. Nah, namun jika kita bisa bersinergi dengan lembaga, maka dapat merekomendasikan orang tersebut menjadi salah satu penerima zakat yang kita bayarkan. Dan ada beberapa keuntungan jika zakat itu dibayarkan secara kolektif ke lembaga. Yang pertama adalah merealisasikan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Ketika Al-Quran menetapkan khudz min amwalihim, ambil, menunjukkan ada petugas yang mengambilnya. Dan Nabi SAW ketika ayat ini turun langsung mengutus sebagian sahabat untuk menjadi para pemungut zakat. Kemudian hal tersebut dilanjutkan pada masa Abu Bakar, pada masa Utsman, bahkan pada masa Umar bin Khattab, dibuatkan satu lembaga yang disebut dengan Baitul Mal. Yang kedua, lebih menjaga keikhlasan para muzaki, lebih menjaga wibawa para mustahik. Dan yang keempat, lebih optimal dari sisi pengumpulan. Jika zakat yang kita bayarkan secara individu 500.000 kepada mustahik tersebut, kepada kerabat, maka seorang mustahik mungkin dapat memanfaatkan senilai 500.000 itu dalam beberapa waktu. Tapi jika kita kumpulkan secara kolektif, berapa orang yang membayar zakat 500.000? Ada 10 orang kita kumpulkan, kita salurkan secara melalui lembaga, lalu diminta ditinjau, disurvei kemampuannya supaya lebih ditingkatkan, dicukupi kebutuhannya dan ditingkatkan ekonominya, maka 10 orang yang bayar 500.000 akan lebih maksimal jika dibayarkan secara individu. Ini yang sekaligus ya saya jawab pertanyaan tentang membayar zakat ke lembaga. Kemudian apalagi ya, saya lupa tadi.
Udah ya, Pak? Ya, Pak. Lupa Tentang saya, Pak. tempat Oh, Ustaz. Tentang oh, apakah bayar zakat di ya. sini atau di Indonesia. Mengenai tempat, saya lebih menyarankan bagi teman-teman Bapak Ibu yang menetap di Jerman, maka membayarnya sesuai dengan standar yang ada di Jerman, berapa kewajibannya, dan ini sebenarnya bisa dikumpulkan secara kolektif. Tadi saya dengar Forkom misalnya mengumpulkan zakat dari jamaahnya, lalu setelah dikumpulkan, maka jika di lingkungan Jerman ini sudah tidak ada mustahiknya, maka ini bisa didistribusikan ke Indonesia melalui lembaga-lembaga zakat yang resmi. Jadi kita tidak membayar karena kita teman-teman hidupnya domisilinya itu di Jerman, maka standar pembayarannya mengikuti standar Jerman, bukan transfer ke Indonesia mengikuti standar Indonesia, karena bisa jadi dua negara punya standar yang berbeda. Jadi bayarnya tetap mengikuti bayar yang ada di Jerman ya. Silakan nanti dikumpulkan secara kolektif. Mungkin Forkom tadi sudah menyampaikan memfasilitasi para jamaahnya untuk membayar zakat, lalu setelah dikumpulkan maka bisa didistribusikan. Distribusi. Jadi ke Indonesia itu adalah distribusinya. Saya kira gitu. Wallahu alam. Ada lagi ya? Masih ada ternyata. Ini Ya, malah ada yang baru masuk lagi, Masya Allah. Allah. Eh, Mungkin kita batasi kali ya, apa namanya, yang pertanyaan yang baru masuk ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir. Ya, baik, mungkin langsung aja ke pertanyaannya. Ini apa namanya, dari sudut pandang Badan Amil, berapa besaran zakat fitrah yang bisa atau harus disalurkan ke mustahik? Contohnya, ini langsung pakai kasus. Jika satuan unitnya satu zakat fitrah itu 10 euro, apakah boleh satu mustahik bisa mendapatkan 5 unit zakat, misalnya 50 euro, atau satu mustahik harus mendapatkan 1 unit zakat fitrah, sehingga jumlah muzaki sama dengan jumlah mustahik dalam penyebarannya. Mohon penjelasan Ustadz terkhusus dalam penyaluran sebagai amil. Kemudian juga ini juga masih setema dengan pembagian. Kalau misalnya di satu tempat terdapat 88 asnaf tadi, apakah pembagiannya boleh sama rata dari penerimaan zakat fakir miskin 1/8, miskin 1/8, dan seterusnya. Ya, ya, baik. Cukup ya? Ada lagi? Mau Saya jawab satu-satu dulu ya. ya, sebetulnya masih ada Saya 2 jawab. lagi, insya Allah yang 2 itu menjadi yang terakhir. Ya, ya. Saya yang pertama, jadi kata Nabi SAW pesannya dan juga dilanjutkan oleh pesan Umar bin Khattab radhiyallahu an, pesannya adalah ugnuhum fi hadzal yaum, cukupi kebutuhan. Karena perintahnya adalah cukupi kebutuhan, maka ketika distribusi tidak mesti alokasi 1 jiwa pembayar zakat berbanding 1 jiwa mustahik penerima zakat. Jadi berapa kebutuhannya? Nah, jadi langsung dibuatkan simulasi. Kalau satu orang muzaki bayar 10 euro, maka kebutuhan satu keluarga mustahik ini berapa cukupnya, atau bisa dibuatkan standarnya. Kalau misalnya standar di sana ditetapkan, misalnya standarnya adalah untuk satu kepala keluarga 5 muzaki atau 3 muzaki, maka setiap distribusi satu mustahik, satu kepala keluarga mendapatkan 5 jiwa. 10 euro kali 5 bisa mendapatkan 50 euro, 50 euro, 50 euro setiap mustahiknya. Ini bisa dibuat seperti itu. Bukan berarti kalau 10 dikasih 10. Wah, nih kalau 10 dikasih 10, khawatirnya nggak cukup. Apalagi kalau di Indonesia kan ukuran bayar zakat misalnya 2,5 kilo atau 35.000, 3,5 liter. Kita ngasih satu mustahik 35.000. Ini nggak bisa ngapa-ngapain nih dengan duit 35.000. Maka biasanya lembaga zakat itu menetapkan satu mustahik itu bukan per 1 jiwa. Bisa jadi satu mustahik itu ada alokasi 4, 3, 4, sampai 5 jiwa. Ini tergantung badan amil zakat masing-masing. Ini yang pertama. Yang kedua mengenai pembagian zakat. Tadi sempat saya sampaikan bahwa tidak ada keharusan satu mustahik itu setiap asnaf itu mendapatkan 1/8.
ini berdasarkan proporsional. Bisa jadi fakir miskin lebih banyak dibandingkan asnaf-asnaf yang lainnya. Jadi tidak mesti 1/8, tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau sekarang fakir miskinnya lebih banyak, maka alokasinya harus lebih besar. Dia bisa jadi 2/8 atau 3/8, sisanya dibagikan kepada asnaf yang lainnya. Tidak mesti sama rata, yang penting keadilan itu adalah sama porsinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi tadi? Eh, itu tadi Apalagi ya? baru 2, sekarang 2 lagi Ustaz ada insya Allah. Ya. Karena tugasnya yang strategis, sebagai amil, apakah boleh mengambil lebih dari 12,5% zakat? Misalnya, karena dia amil, Ya. Ya. terus selain amil, dia juga bisa masuk ke orang yang terlilit hutang, fisabilillah, dan ibu sabil misalnya dalam mengantar atau mencari dana zakat. Jadi misal karena banyaknya zakat yang Ya. ditampung olehnya, dia sebagai amil malah bisa memiliki gaji atau mendapatkan zakat lebih dari 20 juta per bulan. Itu bagaimana Wah. tanggapan Ustaz? Kemudian yang ketiga tadi sudah dijelaskan, penerima mu'alaf ada tentang pemimpin yang imannya masih lemah. Bagaimanakah menentukan iman yang lemah itu Ustaz? Ya, seperti itu. Ya. Ya. Baik, yang pertama mengenai amil. Amil ini memang kalau ditelusuri dari berbagai macam literatur, para ulama tidak menentukan porsinya. Tidak ada ketentuan porsinya. Bahkan di hukum positif di Indonesia, fatwa MUI pun tidak menetapkan batasan porsinya. Hanya disebutkan wajar dan proporsional. Wajar dan proporsional ini belakangan dalam peraturan Menteri Agama atau keputusan Menteri Agama tentang audit syariah, pelaksanaan audit syariah, maka ditentukan bahwa amil itu maksimal 12,5%. Ini ditentukan. Ini maksimal 12,5%. Ia tidak boleh lebih dari 12,5%. Dan dalam diskusi tentang audit syariah juga ini meminta saran dari Komisi Fatwa MUI bahwa ini dibatasi supaya pengelolaannya bisa lebih maksimal untuk fakir dan miskin. Kemudian yang kedua, orang-orang yang ada atau yang bekerja sebagai amil, maka ia tidak boleh mengambil alokasi dari asnaf yang lain. Kalau misalnya sudah mengambil asnaf amil, maka tidak boleh ada asnaf yang lain di dalamnya. Misalnya ada seorang amil, dia juga amil, dia juga gorim, dia juga gorimin, dia juga miskin. Akhirnya diambil dari 3 porsi, maka ini tidak dibenarkan. Yang dibenarkan pilih dia mau mengambil sebagai amil atau mengambil dari yang lainnya. Kalau statusnya ambil sebagai ambil porsinya adalah porsi amil, tidak boleh mengambil dari porsi yang lainnya. Dan ini sudah ditentukan. Dan kalau dalam Islam itu bahkan disebutkan ada yang disebut dengan nilai-nilai akhlak dalam pengelolaan zakat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan iyakunu ghaniyan falyasta'fif wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia kaya sebaiknya nggak usah ngambil, tapi kalau dia nggak mampu ya boleh mengambil sesuai dengan porsinya. Falyakul bil ma'ruf tadi. Jadi sependek yang saya tahu tidak ada amil zakat yang mengambil dari beberapa porsi asnaf. Kebanyakan mereka mengambil hanya dari asnaf amil saja, bukan mengambil dari beberapa asnaf. Karena itu tidak dibenarkan secara undang-undang, juga tidak benarkan secara syariah. Kemudian mengenai mu'alaf, bagaimana menentukan iman yang lemah. Nah ini memang tugasnya amil, menentukan memastikan bahwa mu'alaf ini masuk pada kategori atau kriteria yang mana. Memang iman itu adanya di dalam hati, tidak bisa terlihat nilai seseorang itu imannya kuat atau iman yang lemah. Kalau di lembaga kami untuk mengukur seseorang tingkat kedekatan
tingkat implementasi iman dengan aplikasi ibadah itu mungkin bisa lebih terlihat. Misalnya, jika seseorang itu masih males dalam melaksanakan sholat 5 waktu, maka ada indikasi kesadaran dia mengenai sholat masih kurang, dan bisa jadi karena semangat, karena dia sholatnya masih lemah, bisa jadi juga karena pemahamannya masih kurang, bisa jadi juga karena memang belum ada pengajaran tentang nilai-nilai keimanan, tentang makna sholat buat dirinya. Ini hal-hal yang mungkin bisa dijadikan standar apakah seseorang itu nilai imannya kuat atau imannya lemah. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, apabila kalian melihat ada orang yang setiap azan lalu ia pergi ke masjid dan melaksanakan sholat di masjid, ketahuilah bahwa ia adalah seorang mukmin sejati. Ia mukmin yang sejati. Mukmin sejati artinya maknanya mukmin yang punya keimanan yang tinggi. Ini hal yang mungkin bisa dijadikan standar penilaian ya, walaupun nanti masih ada lagi hal-hal yang standar penilaian yang sampai saat ini memang jenis pemimpin yang imannya lemah masih belum teralokasikan. Yang ada mu'alaf sekarang itu masih pada proses orang yang baru masuk Islam untuk menguatkan keislamannya. Jadi ini memang belum ada sampai sekarang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah Ustaz atas jawaban-jawabannya, atas curahan ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, mungkin kalau begitu kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz. Oh ya, sebelum diakhiri, saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta bahwa Hiswaf Forkom penerimaan zakat fitrah paling lambat hari ini. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum dan ingin menyalurkan zakatnya melalui Forkom, maka kalau bisa segera untuk ditunaikan. Baik. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaatnya, dan kita semua termasuk orang-orang yang berzakat, orang-orang yang berinfak, bersedekah, dan termasuk jadi orang-orang yang saleh. Kalau begitu kita mungkin bisa akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan kita. Oh iya, buat para peserta kalau misalnya ada yang ingin mendapatkan PowerPoint dari Ustadz kalau nggak salah sudah ngasih ke Akfitra kan ya. Nanti mungkin bisa kontak ke Ane di nomor WhatsApp yang akan Ane tulis. Ya, tafadhol. Ya, jazakallah. Saya sekali lagi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit, mohon maaf. Terima kasih, pamit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekaman, bahkan dari yang pertemuan-pertemuan sebelumnya, senantiasa diupload di YouTube Forkom. Tafadhol kalau misalnya ingin dilihat kembali.